Hukum pidana di Tiongkok memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman dinasti kuno hingga era modern. Perkembangannya mencerminkan transformasi besar dalam masyarakat, pemerintahan, dan filosofi hukum di negara tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan hukum pidana di Tiongkok dari dinasti kuno hingga era modern. Kalian pasti pernah melihat Terracotta Army. Terracotta Army ini merupakan penjaga makam Kaisar Qin Shi Huang yang merupakan pendiri dinasti Qin. Dinasti Qin ini adalah dinasti pertama yang berhasil menyatukan Tiongkok. Dan pada masanya, Tiongkok mengalami reformasi hukum yang signifikan. Sistem hukum pada masa ini sangat dipengaruhi oleh filosofi legalisme yang menekankan pada ketertiban sosial melalui hukum yang keras dan penerapan yang tegas. Karakteristik utama hukum pidana pada masa dinasti Qin diantaranya terdapatnya pengaruh legalisme. Legalisme adalah filosofi hukum yang menekankan kepatuhan mutlak terhadap hukum, dengan hukuman yang berat untuk memastikan ketertiban. Berikutnya itu karakteristiknya adanya hukuman berat, di mana hukuman seperti amputasi, pengasingan, dan eksekusi adalah hal biasa untuk berbagai kejahatan. Kemudian adanya sentralisasi hukum, di mana hukum dikodifikasikan dan diterapkan secara seragam di seluruh kekaisaran. Berikutnya pada masa dinasti kuno ini terdapat juga dinasti Han. Setelah runtuhnya dinasti Qin, dinasti Han mengambil alih kekuasaan dan mengadopsi pendekatan yang lebih moderat terhadap hukum pidana dengan memadukan legalisme dengan Confucianism. Pendekatan ini menekankan pentingnya moralitas dan keharmonisan sosial. Pada masa dinasti Han, hukum pidana memiliki karakteristik utama, salah satunya yaitu pengaruh Confucian influence, di mana hukum mulai menekankan moralitas dan nilai-nilai keluarga, dengan pengadilan yang mempertimbangkan keadaan sosial dan moral dari terdakwa. Karakteristik lain untuk hukum pidana pada masa dinasti Han ini yaitu hukumannya lebih ringan, dengan beberapa hukuman berat dari era Qin dihapuskan atau diringankan, meskipun hukuman fisik masih umum. Berikutnya kita membahas hukum pidana pada masa dinasti Tang dan Song. Dinasti Tang dianggap sebagai salah satu periode puncak dalam sejarah hukum Tiongkok. Tang Code atau dikenal juga dengan Tang Yuxi yang disusun pada masa ini merupakan salah satu kodifikasi hukum pidana tertua dan paling komprehensif di dunia. Tang Code mencerminkan upaya untuk menggabungkan hukum dengan prinsip-prinsip moral Confucian. Hukum pidana pada masa ini memiliki karakteristik utama diantaranya yaitu Tang Code, di mana kode hukum ini terdiri dari berbagai pasal yang mengatur tentang pidana, mulai dari kejahatan ringan hingga berat, dengan hukuman yang disesuaikan dengan status sosial terdakwa. Kemudian adanya pengaruh Confucian, di mana kode hukum ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Confucian, yang menekankan pentingnya moralitas, hierarki sosial, dan tanggung jawab keluarga. Berikutnya kita akan membahas mengenai dinasti Song. Pada masa dinasti Song, hukum pidana mulai menekankan pada bukti dan prosedur dalam pengadilan. Reformasi hukum pada masa ini juga mencerminkan perkembangan teknologi dan administrasi yang lebih maju. Hukum pidana pada masa dinasti Song memiliki karakteristik utama yaitu prosedur hukum, di mana pada masa ini telah terjadi perkembangan dalam penekanan bukti dan pengakuan dalam pengadilan pidana. Berikutnya yaitu adanya dokumentasi kasus. Kasus-kasus mulai didokumentasikan dengan lebih sistematis, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan jurisprudensi di Tiongkok. Selanjutnya kita akan membahas hukum pidana pada masa dinasti Qing dan revolusi Qinghai. Dinasti Qing merupakan dinasti terakhir di Tiongkok dan membawa beberapa perubahan dalam hukum pidana, termasuk pengenalan hukum yang lebih sistematis. Pada masa ini, hukum pidana mulai ditulis dan dikodifikasi dengan lebih detail. Karakteristik utama yang dapat kita lihat pada dinasti Qing yaitu adanya Qing Code yang mengembangkan dan memperluas Tang Code, tetapi dengan penekanan yang lebih besar pada kontrol sosial dan stabilitas negara. Berikutnya adanya hukuman berat untuk para koruptor. Korupsi dan pengkhianatan dianggap sebagai kejahatan berat dengan hukuman mati yang sering ditetapkan. Kemudian berlanjut kepada revolusi Qinghai dan awal Republik Tiongkok. Revolusi Qinghai pada tahun 1911 mengakhiri dinasti Qing dan menandai awal Republik Tiongkok. Karakteristik utama hukum pidana pada revolusi Qinghai yaitu adanya kodifikasi barat, di mana hukum pidana mulai dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa dengan upaya untuk menghapuskan beberapa praktik hukuman yang dianggap tidak manusiawi.
Berikutnya terdapat reformasi hukum, di mana mulai ada upaya sistematis untuk mereformasi hukum pidana agar lebih sesuai dengan standar internasional. Nah, kita sampai pada pembahasan hukum pidana di era modern, Republik Rakyat Tiongkok. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, hukum pidana di Tiongkok mengalami perubahan drastis di bawah pengaruh ideologi komunis. Hukum pidana pada masa ini sangat dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan oposisi politik. Karakteristik utama pada masa ini dapat dilihat dari adanya politik hukum, di mana hukum pidana digunakan untuk menghukum musuh politik dan mengkonsolidasikan kekuasaan Partai Komunis. Berikutnya itu adanya revolusi kebudayaan. Selama revolusi kebudayaan tahun 1966 sampai 1976, hukum dan pengadilan seringkali diabaikan atau disalahgunakan dengan hukuman berat bagi mereka yang dianggap musuh negara. Setelah reformasi ekonomi pada akhir 97-an, Tiongkok mulai mereformasi sistem hukumnya, termasuk hukum pidana. Pada tahun 1979, hukum pidana Tiongkok yang baru diundangkan menandai awal dari reformasi hukum yang lebih komprehensif. Karakteristik utama reformasi hukum pidana di Tiongkok yaitu adanya modernisasi hukum. Hukum pidana Tiongkok diubah untuk mencerminkan norma-norma internasional, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian penerapan yang ketat. Meskipun ada reformasi, Tiongkok tetap dikenal dengan penerapan hukum pidana yang ketat, terutama untuk kejahatan yang dianggap mengancam stabilitas negara, seperti korupsi dan narkoba. Karakteristik lainnya yaitu terdapatnya pengaruh internasional, di mana Tiongkok mulai mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional dalam hukum pidananya, terutama dalam konteks perdagangan dan investasi. Transformasi ini mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang dialami Tiongkok selama berabad-abad. Sehingga hukum pidana di Tiongkok terus berkembang menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Untuk kalian yang tertarik dengan materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPL loh, yang pastinya akan mempelajari banyak kurikulum hukum, termasuk hukum pidana. 7 KUHP itu antara lain 1. Putusan harus memuat tentang kepala putusan. Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.